Halo, selamat datang. Pernah nggak sih kepikiran gimana sebuah instrumen keuangan Islam yang sudah ada dari zaman dulu, yaitu zakat, ternyata punya kekuatan yang luar biasa buat memberdayakan perempuan di tengah krisis zaman modern ini? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Nah, ini dia, satu fakta yang sering banget kita lupain. Setiap kali ada bencana, entah itu pandemi, krisis ekonomi, atau bencana alam, dampaknya tuh nggak pernah sama rata buat semua orang, tapi pertanyaan ini nih yang jadi inti dari pembahasan kita. Dan untuk memahaminya, kita akan ikutin sebuah kisah. Kisah tentang seorang perempuan tangguh yang kita panggil saja Ibu Sarah. Oke, kita mulai dari sini. Ibu Sarah ini bukan cuma satu orang ya, tapi dia ini cerminan dari jutaan perempuan di luar sana. Dia seorang pedagang kecil, seorang ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Waktu krisis datang, dunianya langsung goyang. Dan dia harus berhadapan sama sebuah kenyataan pahit yang namanya beban ganda. Jadi, apa sih sebenarnya beban ganda itu? Coba deh bayangin. Di satu sisi, Ibu Sarah harus banting tulang lebih keras lagi buat cari uang. Tapi di sisi lain, kerjaan di rumah malah makin numpuk. Nah, inilah tekanan dari dua arah sekaligus yang harus dia hadapi sendirian. Sesuatu yang seringkali nggak kelihatan, tapi rasanya nyata banget. Dan inilah realitanya. Pendapatan Ibu Sarah dari warung kecilnya hilang begitu saja. Di waktu yang bersamaan, karena anak-anaknya sekolah dari rumah, kerjaan rumah tangganya jadi berkali-kali lipat. Bahkan sampai di titik di mana dia harus rela mengurangi porsi makannya sendiri supaya anak-anaknya bisa tetap makan. Ini bukan sekedar cerita. Ini kenyataan pahit yang dihadapi banyak perempuan. Tapi, justru di titik paling rapuh inilah, secercah harapan itu muncul. Sebuah solusi yang akarnya udah ada dari berabad-abad yang lalu. Mari kita lihat gimana solusi ini bisa membuka jalan yang baru. Zakat itu pada dasarnya adalah sebuah mekanisme untuk keadilan sosial. Tujuannya simpel, mendistribusikan kembali kekayaan dari yang mampu ke mereka yang membutuhkan, supaya tercipta masyarakat yang lebih adil dan seimbang. Coba deh, perhatikan baik-baik ayat ini. Kuncinya tuh di sini. Nggak ada satu kata pun yang membedakan penerima zakat itu harus laki-laki atau perempuan. Orang fakir atau miskin, itu ya bisa siapa saja. Ini adalah fondasi dari hak yang setara bagi perempuan untuk mendapatkan bantuan. Dan ini nih yang luar biasa. Islam nggak cuma ngasih hak ke perempuan buat menerima bantuan, tapi juga memberdayakan mereka untuk jadi agen perubahannya. Jadi pengelola dan penyalur zakat itu sendiri. Keren kan? Zakat itu ternyata lebih dari sekedar bantuan darurat buat bertahan hidup loh. Buat Ibu Sarah, zakat itu seperti menyediakan sebuah jalur, sebuah peta jalan yang terstruktur untuk bisa mandiri lagi, sebuah perjalanan yang punya 3 langkah penting. Perjalanan Ibu Sarah ini dimulai dari langkah 1. Dia menerima bantuan pangan supaya keluarganya nggak kelaparan. Lalu dia lanjut ke langkah 2, dia dapat modal usaha buat buka warungnya lagi, plus dapat pelatihan cara ngatur uang. Dan puncaknya, di langkah 3, anak perempuannya dapat beasiswa dari dana zakat. Ini memastikan generasi selanjutnya punya masa depan yang jauh lebih baik. Ini adalah sebuah transformasi. Dari yang tadinya cuma bertahan hidup, sekarang jadi benar-benar berdaya. Kisah Ibu Sarah tadi itu ternyata bukan anomali, bukan cuma cerita satu orang. Pengalaman transformatif seperti ini terjadi di seluruh dunia. Sekarang, yuk kita lihat gimana pola pemberdayaan ini terwujud dalam skala yang lebih besar, skala global. Lihat tabel ini, kelihatan banget kan betapa fleksibelnya zakat. Di Indonesia, perempuan jadi motor penggerak kesehatan dan ekonomi desa. Di Mesir, para janda dan ibu tunggal yang tadinya bergantung, sekarang bisa mandiri secara finansial. Dan di Sudan, zakat jadi alat buat memulihkan martabat perempuan korban konflik. Prinsipnya sama, tapi pendekatannya selalu disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Walaupun cerita-cerita sukses tadi keren banget dan sangat menginspirasi, kita juga harus jujur dan realistis. Masih ada banyak banget rintangan sistemik yang harus kita hadapi bareng-bareng supaya potensi zakat ini benar-benar bisa maksimal. Ini nih hambatannya di lapangan. Kadang bantuan cuma disalurkan ke kepala keluarga yang laki-laki, padahal banyak ibu tunggal yang juga butuh. Seringkali lembaga zakat nggak punya data yang akurat tentang berapa banyak perempuan miskin di satu wilayah. Gimana kita mau bantu kalau datanya aja nggak ada kan? Dan yang paling bahaya, tanpa pemahaman yang benar, program pemberdayaan malah bisa jadi nambah beban baru buat perempuan. Nah, buat ngatasin tantangan-tantangan tadi, ada langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil. Mulai dari bikin kebijakan yang pro perempuan, ngasih edukasi ke para pengelola zakat, sampai kerjasama dengan organisasi yang memang ahlinya di isu perempuan. Ini bukan lagi sekedar impian, tapi ini adalah sebuah peta jalan yang jelas untuk menjadikan pemberdayaan sebagai sebuah hal yang normal, bukan lagi pengecualian.
Kita tutup dengan pertanyaan ini. Setelah kita lihat perjalanannya dari membantu satu orang seperti Ibu Sarah sampai memperdayakan komunitas di berbagai negara, potensinya itu jelas banget ada di depan mata. Pertanyaannya sekarang adalah, mampukah kita bersama-sama memanfaatkan instrumen kuno ini untuk menjawab salah satu tantangan global paling penting di zaman kita? Jawabannya ada di tangan kita semua.